Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana agar orang-orang jujur tuh kembali banyak ya Ustadz, karena aturan-aturan juga banyak. Kita satu lagi di telepon ya Ustadz. Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kita. Silakan Ajo. Pak De. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kan manjada wajada. Iya. Siapa yang bersungguh-sungguh akan dapat. Nah, saya menanyakan di sini ya Pak De, bagaimana mencapainya baiti jannati itu bisa seluruh keluarga kita itu akan mendapatkannya. Baiti jannati. Terima kasih Pak De. Oke, terima kasih Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pendengar. Silakan ke Pak Arbe dulu Ustaz. Ya, bagus-bagus ya. Mas, tetap ini cocok dengan topik kita, nasihat-nasihat dari pepatah Arab. Silakan Ustaz. Jadi awal reformasi dulu, Profesor Bustanuddin Agus, guru saya, juga pembimbing skripsi saya, dan dia pernah menjadi ketua majelis tarjih pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat. Dia guru besar di UNAN dan di Pasca Sarjana Muhammadiyah Sumatera Barat. Dia mengatakan disebut krisis ekonomi iya, krisis keteladanan iya, krisis kepemimpinan iya. Tapi setelah dikaji-kaji itu, dari mana sebab musababnya krisis itu? Ternyata adalah krisis beragama. Karena ya beragama saja, mungkin dia muslim keturunan, kalaupun Al-Quran ada di rumahnya 2-3 tapi tidak dibaca dengan menurut semestinya. Tentu isi kandungannya tidak dapat. Kalaupun ada punya kitab-kitab hadis, ya tidak dibaca, tidak segigih membaca yang lain-lain misalnya. Jadi bagaimana krisis agama ini jangan sampai terjadi. Oleh sebab itu dirutinkan baca Quran, bacaan-bacaan, ya hadis-hadis, ya memakmurkan masjid. Jadi apabila pribadi-pribadi itu sudah menjalankan nilai-nilai agama, maka kejujuran itu dia akan mengalir dengan sendirinya. Ya bagaimana akan jujur? Misalnya di kampus-kampus kah atau apa? Tiba di seruan azan, kok masjidnya tidak begitu besar, tidak penuh, hanya beberapa saf saja, padahal kampus itu mahasiswanya dan dosennya banyak. Nah, itu menandakan semangat agama berkurang, tidak jujur, padahal dia pergi ke kampus kan dapat ilmu, dapat sarjana, terus dapat gaji ya bagi yang dosennya atau yang petugasnya. Kan keberuntungan, padahal hayya 'alal shalah, ayat salat, terus hayya 'alal falah, mari mendapatkan kemenangan. Kemenangan ini yang dilalaikan, berarti ada krisis agama. Jadi oleh sebab itu kalau orang tidak takut sebenarnya masuk penjara, karena di penjara dia dia tidak perlu lagi masak-masak, dia dikasih makan. Kalaupun disisihkan karena malunya tidak ada lagi, dia aman-aman saja. Misalnya koruptor itu ya jelas-jelas dia korupsi sekian miliar misalnya, tapi tatkala disorot dengan kamera, apakah dia menangis? Tidak kan, senyum lalu dengan melambaikan tangan. Jadi betul-betul melebihi tampilan kebinatangannya. Rasa malunya tidak ada lagi. Kenapa tidak ada malu? Karena mukanya muka tembok. Begitu. Jadi nanti kalau dia masuk penjara, dia difoto, dikawal, jadi aman sekali kehidupannya itu. Maka penjara tidak jaminan ya. Tentu bagaimanapun bagi orang tertentu juga ada mendapat hidayah di penjara. Nah oleh sebab itu bagaimana beragama yang benar ini bisa dimaklumi. Ya. Kemudian untuk Ajo yang Ustaz, baiti jannati, bagaimana di rumah itu? Memang rajin-rajin membaca bagaimana Rasulullah menata rumah tangga. Ini satu ya. Rasulullah kalau dia pulang masih jauh, itu diutus seseorang menyampaikan pada Aisyah. Pada jam sekian insya Allah sudah sampai di rumah, kira begitu ya. Begitu disampaikan pada Aisyah, diperkirakan Rasulullah akan sampai. Ngapain Aisyah tuh? Dia menata diri, menata rumah, kamar, ya semampunya pula lah fasilitas yang ada. Begitu Rasulullah datang, sebenarnya secara fisik lelah lah, jauh perjalanan.
Tapi begitu melihat Aisyah rancak bana dengan senyum yang penuh tulus menyambut kedatangan Rasulullah, ya terobati kelelahannya tadi itu. Ya surgalah contoh seperti itu. Kenapa Nabi beritahu? Bisalah, penafsirannya bisa macam-macam. Rasulullah tidak ingin begitu dia sampai di rumah, istri dalam keadaan tidak siap. Mungkin tidak rapi, ya mungkin bahasa lain masih bau kuning, bau bawang misalnya ya. Tapi ya karena Nabi tidak pakai gadget, tidak pakai bisa pesan ya, tentu melalui orang. Sekarang kan enak, papa mau pulang sebentar lagi atau apa sampai. Jadi istri di rumah bisa memaklumi. Sudah diberitahu tapi masih berpakaian ala kadar saja misalnya menyambut kedatangan suami, sehingga surga itu tidak ada lagi. Jadi bagaimana rasa surga di rumah tangga itu? Ya makan bersamalah. Terus dijadikan rumah itu tempat pendidikan, tempat komunikasi. Di samping makan bersama juga nonton bersama mungkin kalau dulu. Sekarang kan sudah nonton sendiri-sendiri, masing-masing punya tontonan di tangannya. Jadi bagaimana kebersamaan itu dibuat? Ya, terus tatkala berbincang satu sama lain, yang gadgetnya jangan dimainkan juga, letakkan lalu bangun komunikasi suami istri atau orang tua dengan anak. Dan buatlah suasana di rumah itu seindah mungkin. Sekarang ya bagaimana? Pagar-pagar rumah sangat tinggi sehingga dengan tetangga dalam satu minggu bisa saja tidak ada tegur sapa karena melihat kiri kanan sudah tembok tuh. Jadi banyak sekali lah. Nah oleh sebab itu resepnya di samping menegakkan salat di rumah, terutama salat sunat ya, juga istiqamah baca Al-Quran di rumah. Jadi kalau rumah itu ada salat, ada baca Quran, rumah itu kan terang benderang. Tapi kalau tidak ada kegiatan keagamaan dalam rumah itu bagaikan kuburan. Jadi suasananya jadi mati, nilainya jadi rendah. Rahmat tentu tidak banyak turun. Mungkin begitu, Ajuniang. Mudah-mudahan pendengar kita bisa maklum. Iya. Baik, itu untuk Ajoniang dan juga Pak Arbet. Pendengar masih di telepon 812878 atau di WhatsApp 08116666975. Ini terkait dengan nasihat-nasihat dari pepatah Arab. Saya bacakan WhatsApp dari pendengar kita tapi tidak disebutkan nama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz, bagaimana kita bisa kalau berusaha itu memang menyerahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa Ustadz? Nah, itu bagaimana Ustadz? Mungkin ini terkait juga dengan siapa yang bersungguh-sungguh pasti tapi menang, ya tapi bagaimana kita bisa menyerahkan semuanya hasilnya kepada Yang Maha Kuasa? Silakan Ustaz. Ya, ini connect sekali dengan firman Allah surat Al-Insyirah ya, sesudah Ad-Duha Al-Insyirah. Pada ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dikatakan dalam ayat ini, maka sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Jadi waktu ada kesulitan, semangat bahwa di balik kesulitan ini ada kemudahan. Jadi kemudahan itu tidak datang kalau tidak dilalui kesulitan. Lalu dipertegas, maka apabila sesungguhnya dalam bersama kesulitan ada kemudahan. Saya ingat kalau dulu Pak Fauzi Bahar waktu periode pertama dia wali kota, dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Jadi benar juga terjemahan itu ungkapan itu, di balik kesulitan Allah sediakan banyak kemudahan atau banyak kebahagiaan. Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras atau sungguh-sungguh dalam urusan lain. Ini selesai, jangan berhenti begitu saja, cari pula proyek baru atau selesaikan yang baru. Misalnya kalau kakak sudah diberi motivasi, adiknya juga. Kalau misalnya orang jualan sate di Simpang Ngaru, gerobaknya sudah tegak, pelanggan sudah ada, buat cabang yang lain. Jangan di situ saja. Oh, terlalu banyak cabang perusahaan, apakah itu monopoli? Tidak, malah menciptakan lapangan kerja, tapi kualitas dijaga. Nah, pada ayat terakhir, wa ila rabbika farghab.
hanya kepada Tuhanmu lah engkau tempat berharap. Jadi apapun profesi kita, jalankanlah dengan baik, tapi itu semuanya untuk mencari ridha Allah. Nah, misalnya kalau ahli di perbengkelan, ya kerjakanlah sehingga orang yang pakai kendaraannya puas dengan upah yang patut. Kalau dia sebagai orang tukang, baru 3 minggu baru sudah retak-retak dan mungkin pengawasan atau gimana ya, adukkan semennya yang tidak sempurna, itu tidak berkah pekerjaan tadi itu. Jadi siapa saja, ya apapun profesinya di dunia ini, kerjakanlah dengan baik, penuh amanah, maka itu ya sudah termasuk orang yang beriman pada hari akhir, karena semuanya dipertanggungjawabkan. Ya, baik. Kita untuk pendengar kita tadi yang di WhatsApp, kemudian satu lagi di WhatsApp, Ustadz. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Ini dari Ibu Ana di Rawang. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana agar setiap hari kita melakukan aktivitas itu memang bisa ikhlas? Bagaimana setiap hari kita melakukan aktivitas bisa ikhlas dan ini dapat bernilai ibadah? Itu dari Ibu Ana di Rawang. Ini mungkin apakah ada terkait pepatah juga nih Ustadz? Kira-kira bagaimana kita setiap hari bisa beraktivitas dan bernilai ibadah, dengan ikhlas bisa bernilai ibadah? Ya, ya mungkin nanti pepatahnya yang pepatah mana sesuai. Sebenarnya pepatah Minang pun juga ada ya. Kalau ingin kaya, rajin berusaha. Bahkan hemat pangkal kaya, boros menjadi miskin atau bangkrut. Terus kan itu ndak disukai oleh agama. Berhemat, kalau misalnya boros kan mubazir. Kalau mubazir itu kan perilaku, bahkan disebut dia sahabat setan atau saudara setan, orang yang berlaku mubazir. Dan itu dijaga. Terus kalau pertanyaannya Ibu Ana tadi, bagaimana kita bisa beraktivitas setiap hari itu dengan ikhlas dan bernilai ibadah? Mungkin diawali dari pagi ini misalnya Ustaz, barangkali bisa bernilai ibadah ini aktivitas-aktivitas. Iya, misalnya pagi-pagi dengan segala doa, ya moga-moga pekerjaan ini mendapat berkah, itu kan tertanam di hati, lancar. Kesulitan-kesulitan bisa diatasi dengan izin Allah, maka mulailah bekerja itu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kasih sayangmu ya Allah, dengan izinmu, dengan rahmatmu aku bisa bekerja, kan itu muatan hati. Jadi dilafazkan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu diawali pekerjaan ini, insya Allah jujur, insya Allah mendapat rahmat, insya Allah mendapat berkah, insya Allah dapat perlindungan sekiranya ada yang mau menipu atau ya godaan-godaan yang lain, karena sudah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga keamanannya lebih terjaga. Apalagi misalnya ini misalnya usaha di dagang ya, berangkat dari rumah atau misalnya memulai, kalau memang ya meninggalkan rumah, sudah dibaca doa Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Kan penyerahan diri pada Allah, mohon perlindungan. Terus sampai di tempat berjuang, bekerja, diawali dengan Bismillah. Diawali dengan Bismillah, terus bekerja. Nanti sudah selesai, apakah pelayanan masyarakat atau memang usaha di toko atau di mana saja, alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, dari awal sampai akhir tadi itu dia bernilai ibadah. Kalau dia jual beli itu ya, si penjual dan si pembeli itu mendapat doa dari malaikat, mendapat doa ampunan, mendapat doa keberkahan. Jadi untung yang didapat mengandung berkah, barang yang dibeli ya berkah, bermanfaat. Tapi kalau jual belinya di atas kebohongan dan yang dibeli sebenarnya tidak penting, yang mubazir, tidak ada berkahnya gitu. Jadi apa saja itu tadi diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, maka dia bernilai ibadah. Baik. Satu lagi di telepon Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Rita. Iya, silakan Pak Iwan. Ya, ini di luar tema Mbak Rita ya. Silakan Pak. Saya biasanya melaksanakan witir itu siap Isya Mbak Rita. Apakah boleh
ditambah witir itu kita tahajud malam satu kali lagi. Itu katanya witir itu kan cukup 1 kali saja dalam semalam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan di Sawahan, silakan Ustaz. Kalau Abu Bakar lebih sering salat witirnya itu menjelang tidur. Umar bin Khattab itu dia berupaya salat witirnya jelang subuh. Kedua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah karena Umar itu dipuji karena kamu lebih muda dan percaya diri, bisa bangun dan bisa mengakhiri witirmu jelang subuh. Begitu juga Abu Bakar dipuji karena kehati-hatian, nanti sekiranya tidak siap dengan tahajudnya, tidak sempat lagi witirnya sudah dikerjakan lebih awal. Kedua-duanya boleh. Dan memang dilarang tidak ada witir 2 kali dalam semalam. Jadi Pak Iwan, itu kan dirasa-rasakan diri ini. Kalau saya begini, misalnya Rasulullah mana yang lebih banyak dikerjakan? Rasul kan lebih banyak witirnya itu setelah bertahajud. Inilah rahasianya salat Isya itu dekat dengan maghrib. Belum 8 malam, waktu Isya sudah masuk. Jadi dari maghrib ke Isya itu jaraknya hanya 1 jam 10 menit atau 1 jam 15 menit. Supaya hamba Allah cepat tidur, jadi sebelum tidur dia sudah salat Isya. Nanti mau dia bangun, apakah dini hari jam 2, jam 3, insya Allah dia kuat tahajud dan masih ada untuk berwitir. Jadi benar witir tidak boleh 2 kali dalam semalam. Jadi seperti Pak Iwan tadi itu sudah membiasakan witir mau tidur, ya tidak apa-apa. Nanti bangun tidur hanya tahajud saja lagi. Oke, untuk Pak Iwan di Sawahan. Ya. Kita masih ada waktu ini Ustadz hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar masih tentang nasihat-nasihat dari pepatah Arab. Ya. Nah ini kalau dilihat tadi yang Ustadz sampaikan kan ada 5 poin, 5 contoh nasihat pepatah Arab ya Ustadz. Ini saya tertarik juga dengan siapa yang sedikit kejujurannya maka sedikit pula temannya. Nah ini bagaimana Ustadz? Kadang-kadang kan ada orang yang menggunakan istilah berbohong demi kebaikan. Kadang-kadang itu bagaimana agar kita terhindar dari hal-hal demikian? Jadi bisa menjadi orang jujur nih Ustadz. Nah, yang namanya berbohong kan terlarang. Walaupun demikian karena Islam itu sangat luas ya. Kapan boleh berbohong itu? Kalau dengan berbohong itu maslahatnya ada, dengan mengatakan sejujurnya mudaratnya sangat nyata. Misalnya dia mencari seseorang hendak dibunuh, benar-benar dia sembunyi di bawah tempat tidur kita. Begitu dia datang, ada kakak siapa si Fulan datang ke sini. Selama saya berdiri sini tidak ada. Padahal dia tadi sudah masuk waktu dia berdiri, tidak ada. Kalimatnya jujur juga, tapi kan dia kan benar-benar menyembunyikan. Kalau dia katakan si Fulan, oh dia masuk kamar tuh di bawah tempat tidur saya, kan jujur. Lalu dia diburu dan dibunuh. Berarti cara kejujuran itu malah jujur yang bodoh, tidak menyelamatkan jiwa seseorang. Dia memperlindungkan diri, tempat bersembunyi ada di rumah kita. Ya, jangan dikatakan bagaimana siapa tadi itu tidak mengobrak-abrik di rumah kita dan kita kan berhak melarang, tidak boleh masuk, tidak diizinkan, sudah dibilang tidak ada, mengapa dia harus juga masuk? Padahal dia akan berbohong tadi. Itu contoh berbohong boleh. Ada juga saya dengar, misalnya demi menyenangkan hati istri, karena istri suka dipuji, kebetulan masakannya waktu itu ya berlebihanlah garamnya. Hendaklah suami tatkala barasonyoda alhamdulillah lama mola biha laba tambuh loda, padahal dia payah menahan derita asinnya kuah misalnya. Tapi dia katakan alhamdulillah enak, nasinya lembut misalnya ya. Tapi kalau dia mengatakan jujur, bato balabiah bana garam misalnya, kama pangana. Kalimat-kalimat itu tentu pedih. Bisa saja dia lupa tadinya sudah dikasih garam atau belum. Kebetulan sedang puasa pula. Menghilangkan keraguannya dia tambah garam 1 lagi misalnya ya, sebinjit lagi. Tentu berlebihan. Nah, suami boleh berbohong untuk menyenangkan hati istri. Nanti dalam waktu yang tepat sampaikanlah apa adanya. Mungkin mama tadi kan ada bahasa kasih sayang, bolehkah panggil mama kepada istri di hadapan anak-anak? Ya boleh, saya sudah baca itu uraian. Sebab ada juga orang
tidak mau dia, itu dosa, itu apapun pendapat boleh. Jadi apa bahasa, mungkin ini juga ya, bagaimana surga di rumah tangga itu, apa bahasa yang cocok di rumah itu yang dipakai. Saya pernah, ini maaf sangat pribadi sekali, tatkala istri saya panggil Uda, waktu itu anak ya berumur 2 tahun lebih lah, anak langsung panggil Uda pula pada saya. Jadi ya akhirnya ya begitu, ya panggil papa, mungkin panggil ayah, terserahlah apanya. Mungkin itu ya. Baik, iya Ustadz, terima kasih. Ini sebenarnya masih ada dari Bu N di Padang, cuma sayang sekali kita sudah di penghujung kebersamaan kita Bu En, karena ada beberapa poin yang harus dijabarkan atau disimpulkan oleh narasumber kita terkait dengan nasihat-nasihat dari pepatah Arab. Jadi mohon maaf ya Bu En, karena memang WhatsApp-nya baru masuk ini. Kamis depan kita jumpa. Iya, insya Allah. Oke, sedikit gambaran kalau dari Bu En, itu pertanyaannya dalam surat Al-Waqiah disebutkan yang masuk surga segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian apakah ini hanya golongan seperti ustadz-ustadz atau alim ulama? Bagaimana dengan orang awam yang jauh dibanding alim ulama? Semoga termasuk ya Ustadz. Terima kasih, itu dari Bu En. Tapi sayang sekali karena memang penjelasannya butuh waktu yang cukup juga ya Ustadz. Baik Ustadz, silakan untuk kesimpulan perbincangan kita, nasihat-nasihat dari pepatah Arab. Nah, baik Bapak dan Ibu pendengar semua, saudara, adik-adik, mahasiswa, pelajar, tetaplah banyak membaca. Tatkala orang tua memberikan nasihat itu dari orang tua juga kiranya diambilkan, ada dari pepatah Arab, pepatah petitih Minangkabau, ataupun dari hadis-hadis, ataupun dari sekolah-sekolah. Misalnya besar pasak daripada tiang, itu diajarkan dulu di sekolah dasar buat tulisan halus kasar. Nah, jadi walaupun belajar menulis, ada pelajaran di sana besar pasak daripada tiang. Ini besar belanja daripada pendapatan, misalnya ya tuh. Mungkin bahasa Arabnya ada juga, tapi saya belum lihat. Nah, apa saja pepatah-pepatah dari bangsa mana saja, Cina mungkin juga punya pepatah atau syair-syair. Tapi karena kita poinnya pepatah Arab dan ini diajarkan di banyak pesantren, nah carilah buku di ungkapan-ungkapan mutiara atau ungkapan orang-orang berjiwa besar. Buku-buku motivasi itu bagus dibaca untuk menjadi hiburan. Kalau misalnya buku yang berdasarkan kurikulum, silabus, kadang-kadang kan muatan di pikiran kan terbatas juga. Tapi jangan berhenti membaca. Bacalah buku-buku syair, buku sastra yang mengandung pelajaran. Kalau seperti tadi itu kan menarik ya. Mangqalla sidquhu qalla sadiquhu. Yang Ibu Rita sendiri kan tertarik. Kalau tidak jujur-jujur ya orang menjauh, langganan makin berkurang, dan orang berpikir jangan itu pula dipilih, dia pembohong, katanya dia tidak mencalon, akhirnya mencalon juga. Kan sekarang kan sebentar lagi kan pemilu. Nah, hati-hati juga dalam hal ini, sebab yang dunia politik, kalau hari ini dikatakan iya, nanti setengah jam lagi bisa berkata tidak, atau sebaliknya. Tadinya dia bersahabat bakalintin ya, konco palangkin, kiranya pecah kongsi, kan bisa saja seperti itu. Tadinya seiya sekasa seiring antara wakil dengan orang utamanya, baru tahun pertama sudah pecah kongsi. Berarti tidak kuat dalam menjaga amanah. Jadi bagaimana berjanji jujur itu adalah modal utama sebenarnya. Itu yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu Bu Rita. Baik. Terima kasih Ustadz sudah bersama Ustadz untuk religi pagi hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada. Tadi ada pendengar yang bergabung, Pak Arbet di Lubuk Buaya, ada Unyang di Ulu Gadut, kemudian ada WhatsApp ya. Ada Pak Iwan juga di Sawahan. Anda yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Kita tadi berbicara tentang nasihat-nasihat dari pepatah Arab dengan narasumber Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI, yang merupakan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Selamat beraktivitas kembali ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita akan segera jelang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya akan segera sampaikan warta